STA TV Media Syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya hamdan katsira tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, sahabat pendengar radio Syarted Aceh 96,1 FM dan juga radio Al-Kans yang ada di kota Langsa dan radio As-Sunnah yang ada di kota Takengon. Kami sangat senang bisa kembali menyapa para sahabat semuanya melalui ruang dengar radio Syarted Aceh yang ada di Merduati. Dan pagi menjelang siang hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita, pembacaan satu subjudul dari kitab Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala Aqidah Al-Wasithiyah, yaitu tentang iman kepada hari akhir. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, ya apa saja yang terjadi setelah kematian manusia itu merupakan hari akhir untuk manusia itu sendiri. Dan apa yang terjadi setelahnya dari nikmat kubur, azab kubur, ya sampai masuk dalam neraka, masuk dalam surga, itu semuanya adalah bentuk iman kepada hari akhir. Sehingga ada iman yang bentuknya mujmalan, ada iman yang bentuknya tafsilian. Apa maksudnya ada iman yang bentuknya mujmal? Yaitu kita mengimani secara mujmal bahwasanya manusia nanti akan berpindah dari alam dunia ke alam barzakh, dan kemudian mereka akan dibangkitkan kelak di yaumul qiyamah. Adapun secara tafsil, ya nanti akan ada pembahasan dari dalil dari Al-Quran dan Sunnah tentang dibaginya catatan amalan, dengan tangan apa dia akan menerima catatan amalan tersebut, dan apa yang ditimbang, ya dan seterusnya dari pembahasan-pembahasan yang telah warid dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah, wa tunsabul mawazinu fatuzanu fil a'malul ibad faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Dan akan dipancangkan mawazin, yaitu timbangan, yang mana timbangan tersebut akan menimbang amalan-amalan hamba-hamba Allah. Faman thaqulat mawazinuhu, nah siapa yang timbangan amalannya itu lebih berat, faulaika humul muflihun, maka mereka akan menjadi orang-orang yang sukses. Wa man khaffat mawazinuhu, dan barang siapa yang timbangan amalannya itu justru sedikit dari kebaikan, faulaika alladzina khasiru, mereka adalah orang-orang yang merugi. Ya, siapa yang merugi? Mereka merugikan diri mereka sendiri. Fi jahannam khalidun, dan mereka di dalam neraka jahanam itu kekal selama-lamanya. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab beliau Aqidah Wasithiyah menyebutkan satu jenis dari timbangan yang akan ditimbang kelak di yaumul qiyamah. Di antaranya yang ditimbang adalah amalan manusia itu sendiri. Dan datang hadis dari Nabi SAW, ya, di mana Rasulullah menyebutkan yang ditimbang itu adalah catatan amalannya. Sebagaimana hadis Bitaqah, ya dikenal dengan hadis Bitaqah, ada seorang laki-laki yang dia memiliki tis'a wa tis'ina sujilat. Dia memiliki catatan amalan 99 catatan. Satu catatan amalannya tersebut sejauh mata memandang dari kejelekan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan kepadanya satu bitaqah yang bertuliskan la ilaha illallah. Dia berkata, ya Allah, apa faedahnya satu bitaqah bertuliskan la ilaha illallah, sementara dosa yang kubuat ada 99 catatan, satu catatan sejauh mata memandang.
Kemudian ketika ditimbang para hadirin dan hadirat, ternyata kalimat bitokoh, kartu yang bertuliskan la ilaha illallah, itu lebih berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Allah memberikan kepada kita nikmat siang dan malam. Dan bersama dengan itu pula, siang dan malam kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dari sisi lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua dosa kita karena ucapan yang terucap dari lisan kita, konsekuensi yang kita lakukan untuk tidak berbuat kesyirikan, ya menjadi penyelamat kita kelak di yaumul qiyamah. Tentunya para hadirin, ketika ada orang berbuat baik kepada kita, kita akan selalu berusaha untuk menjaga agar kita tidak pernah berkhianat kepadanya, tidak pernah untuk bermaksiat kepadanya. Yang mana kebaikan manusia tidak bisa dibandingkan dengan pemberian yang Allah berikan kepada kita. Dan bersama dengan itu, pemberian manusia kepada kita itu merupakan bagian pemberian Allah yang Allah berikan melalui dia. Nah, kalau seandainya kita dengan manusia yang berbuat baik kepada kita, kita tidak pernah bermaksiat kepadanya, tidak pernah mengkhianatinya, bukankah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih pantas untuk kita tidak bermaksiat kepada Allah? Lebih pantas kita tidak mengkhianati Allah, dalam arti kata kita diperintahkan untuk menjadi hambanya, tapi justru kita memperbudak diri kita dengan hawa nafsu kita. Ya, ini yang seharusnya menjadi acuan dari seseorang ketika mendengar hadis. Ya, satu catatan amalan la ilaha illallah bisa menghapuskan dosa-dosa yang banyak. Bukan justru sebaliknya. Oh, kok gitu ya? Jadi dengan saya mentauhidkan Allah, nggak berbuat syirik, ya udah saya tinggal berbuat dosa-dosa sih, nanti kan diampuni. Ini adalah cara berpikir yang sangat picik. Mohon maaf, mungkin kalimat saya agak kasar. Bagaimana mungkin Anda, seorang yang diberikan akal oleh Allah, kemudian Anda bermaksiat kepada Zat yang memberikan nikmat kepada Anda? Jangan sampai kita kalah seperti seekor anjing atau binatang sebuas apapun ketika dia dipelihara, dijaga oleh tuannya. Ya, sebuas binatang apapun terkadang dia tidak menerkam mangsa, tidak menerkam tuannya. Ya, sedikit ada kejadian harimau yang dijaga dari kecil menerkam tuannya. Tapi nyatanya banyak kita lihat dia menjaga. Ini binatang gak punya akal. Dia tahu siapa yang berbuat baik kepadanya. Nah, kita manusia diberikan akal oleh Allah, diberikan nikmat oleh Allah siang dan malam. Tentunya lebih tidak pantas untuk kita bermaksiat kepadanya. Apakah itu dosa kecil, apalagi dosa besar. Inti dari hadis yang kita baca tadi juga, hadirin dan hadirat, selain Allah akan menimbang dari amalan seseorang, juga Allah akan menimbang catatan amalannya. Dan yang ketiga, yang disebutkan oleh Syekhul Islam di sini, yang ditimbang adalah badan orangnya. Jadi tadi kita sebutkan, ulangi kembali, amalannya, catatan amalannya, dan juga orangnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, akan didatangkan nanti kelak di yaumul qiyamah seorang laki-laki yang paling gemuk badannya, besar badannya. Ketika ditimbang, ternyata kebaikannya itu ya seperti kapas yang ringan sekali. Gak ada apa yang dia datangkan dari kebaikan, tapi badannya besar. Ya, syahid yang ingin kita sampaikan, ada di antara timbangan yang akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti adalah badan seseorang. Jadi ini 3 hal yang disebutkan oleh para ulama dari dalil-dalil yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, wa tunsharu ad-dawawin wa hiya sahaiful a'mal fa akhidhun kitabahu bi yaminih wa akhidhun kitabahu bi shimalihi aw min wara'i dhahrih. Kemudian wa tunsharu akan dinampakkan dawawin. Dawawin adalah catatan-catatan amalan. Ya, ada di antara mereka yang mengambil catatan amalannya dengan tangan kanannya. Dan ada pula orang mengambil catatannya melalui tangan kirinya.
Dan ada di antara mereka mengambil melalui belakang. Nah, cara mengambil buku catatan amalan yang kita amalkan di dunia ini tergantung apa yang diisi di dalamnya. Kalau seandainya yang diisi di dalamnya adalah kebaikan, maka tangan kanan ini akan mengambilnya. Tapi kalau seandainya para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ya berisi kejelekan, ya maka tangan kiri yang akan mengambil catatan amalan tersebut atau melalui belakang. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Kemudian selanjutnya para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Isra, ya, ayat ke 13 sampai 14, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih wa nukhriju lahu yawmal qiyamah kitaban yalqahu mansyura iqra kitabak wa kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Baik. Perhatikan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Isra ayat ke-13 sampai ke ayat ke-14. Baik. Allah mengatakan, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, wa kullu insanin, setiap manusia, ya, alzamnahu, telah kami kalungkan catatan amalan perbuatannya di lehernya. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitabah, dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan mansyura, terbuka. Iqra kitabak, bacalah kitabmu ini. Wa kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Ya, apa saja yang dia telah lupa dari amalan tersebut, ternyata semuanya itu tercatat dan tidak luput sedikit pun. Sehingga kata Allah, "Nam kafa binafsika al-yawm 'alaika hasiba." Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Subhanallah. Kalau memang seandainya apa yang kau baca di dalamnya kebaikan yang membuat engkau bisa tersenyum, maka ini merupakan senyuman yang paling berharga dalam hidupmu dunia dan akhirat. Tapi kalau seandainya engkau membaca dan ternyata membuat engkau sedih, inilah sebenarnya hakikat kesedihanmu. Adapun kesedihanmu di dunia, hilang sesuatu yang kau cintai, bangkrut bisnismu, ditinggalkan oleh orang-orang yang selalu biasanya menemanimu, kita sedih. Tapi kesedihan itu terkadang bisa membawa kebahagiaan untuk kita. Allah menggantikan yang lebih baik. Tetapi kesedihan yang hakiki, ketika kita mencatat, ketika kita melihat apa yang tercatat dari apa yang telah kita lakukan di dunia ini, inilah merupakan kesedihan yang nyata. Oleh karena itu, para hadirin dan hadirat, jangan sampai kita sudah bersedih di dunia, kita akan bersedih kembali di akhirat. Iqra kitabak kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Ingat baik-baik. Ingat baik-baik. Bisa saja hari ini apa yang kita lakukan tidak diketahui oleh manusia. Apa yang kita ucapkan tidak didengar oleh manusia. Penipuan yang kita lakukan juga tertutup dengan pakaian kita yang mungkin pakaian seorang muslim yang taat. Maksiat yang kita lakukan di rumah kita terhijabi
dengan jenggot yang ada di dagu kita. Tapi pada hari itu, yauma tublas sarair, segala sesuatu yang tersembunyi semuanya akan dinampakkan oleh Allah. Iqra, baca, kata Allah. Oleh karena itu, sepintar apapun kita menyembunyikan kekurangan kita, walaupun mungkin di dunia tidak ada yang tahu, tapi kita sebagai seorang muslim meyakini kehidupan kita tidak hanya di dunia ini saja, tapi kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Syekhul Islam rahimahullah, wa yuhasibullahu khalaiq wa yakhlu bi abdihi al-mu'min fayuqarriruhu bi dhunubihi kama wusifa dhalika fil kitabi wa sunnah. Wa ammal kuffaru fala yuhasabuna muhasabatan man tuzanu hasanatu wa sayiatuhu fa innahu la hasanati lahum walakin tu'addadu a'maluhum wa tuhsa fayuqafuna 'alayha wa yuqarriruna biha wa yajzauna biha. Wa yuhasibullah khalaiq, dan Allah akan menghisap seluruh hamba-hambanya. Wa yakhlu bi abdil mu'min fayuqarriruhu bi dhunubihi, dan dari kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kita telah berbuat maksiat di muka bumi ini dalam keadaan Allah memberikan nikmat kepada kita siang dan malam. Tapi kelak di yaumul qiyamah ada orang-orang yang mereka berbuat maksiat di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghijabi dirinya, tidak akan ada satupun orang yang mengetahui dosa yang dia buat kecuali dirinya dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah hijabi dia, Allah tidak nampakkan. Kemudian dia berkata, ya Allah, saya melakukan dosa itu ya Allah, saya melakukan maksiat itu ya Allah. Kemudian ada di antara mereka yang ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Begitu baik Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Dosa yang kita lakukan dihijabi oleh Allah kelak di yaumul qiyamah, sehingga orang tidak ada mengetahui kalau kita pernah berbuat dosa. Tapi tidak semua kondisi manusia demikian. Ada orang-orang yang akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa yang dia lakukan. Disebutkan di sini, wal hisabu fi syara' adul amalul abd yaumul qiyamah walau darajatan. Hisab adalah hitungan amalan-amalan hamba nanti kelak di yaumul qiyamah, dan dia ada dua tingkatan. Yang pertama hisabul yasir. Yang pertama dia dihisab, tapi hisabnya itu mudah. Wa fi tu'radul amal abdu alaihi wa yuqarriru biha. Jadi kamu membuat seperti ini, ya sudah. Ketika dia mengikrarkan, ya sudah. Allah maafkan, Allah ampunkan. Mudah untuknya. Tetapi ada hisabul asir. Ada hisab yang itu sifatnya berat. Wa fi yunaqashul abdu wa tustaqsa alaihi amalahu. Akan diniqash, kenapa kamu berbuat seperti ini? Kenapa kamu lakukan seperti ini? Kenapa kamu mengambil ini? Kenapa kamu menzalimi ini? Kenapa kamu memukul ini? Kenapa kamu mengkhianat dengannya? Dan seterusnya. Ditanya oleh Allah Rabbul Alamin. Zat yang memiliki sifat syadidul iqab, memiliki sifat yang maha keras adabnya. Zat ini yang akan bisa, atau yang akan menghakimi kita. Yang hari ini kita dipanggil oleh penyidik polisi, yang dia sama-sama makan nasi seperti kita makan nasi, yang mungkin kekuatannya sama dengan kekuatan kita, ya, yang tadinya kita kelihatan garang di media sosial, kelihatan garang di sebuah video, baru dipanggil oleh polisi sudah mewek, sudah menyesal, udah menangis, udah lemas lah pokoknya. Ya, apalagi kita akan berhadapan dengan Allah dalam keadaan begitu banyak dosa yang kita lakukan. Baik. Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah,
sebelum itu terjadi, makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala memberikan wasiat kepada kita, wasiat yang sangat berharga. Hasibu, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Saya sekarang sudah berumur sekian puluh tahun. Tidaklah umur saya bertambah, kecuali sebagian dari waktu saya tinggal di dunia ini juga pergi bersamaan bertambahnya umur saya. Yang mana berarti akan semakin dekat saya dengan kubur saya. Demikian yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas. Innamal al-umru, hanya saja umur itu dengan berlalunya waktu. Nah, dengan dekatnya kubur kita, dengan dekatnya kita dengan kubur, jenggot sudah mulai memutih, rambut sudah mulai memutih, dan mungkin sebagian rambut sudah mulai nampak dari batok kepala kita sudah tidak rumbuh, sudah mulai rontok. Tapi kok saya semakin sulit ya diajak berbuat taat, kok justru berbuat maksiat saya lebih mudah. Kok sebelum rambut saya putih saya rajin ikut kajian, sekarang rambutnya saya sudah mulai putih, kok saya berat untuk diajak kajian. Iya, tapi kalau mau nongkrong di warung kopi, ya nggak pernah absen kayaknya. Jadi kalau ada absen, ngopi. Setiap selesai sholat. Ada absen misalnya, mungkin kita nggak pernah absen. Dalam 30 hari hadir terus. Tapi ketika membahas kajian, ya di kolom yang tidak hadir justru lebih banyak. Sementara Rasulullah mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang seseorang memudahkan jalan seseorang menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya dalam surga. Kok saya sulit ya? Yang menempuh jalan yang akan mengantar saya dalam surga. Dalam keadaan umur saya semakin tua. Ini perlu kita introspeksi diri. Perlu kita hisab diri kita. Di mana sih yang salahnya? Apa yang keliru ya? Apa yang harus saya perbaiki? Ya. Sebelum apa? Sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan hanya bisnis kita saja yang harus meningkat. Tapi para hadirin, iman dan kualitas iman kita juga harus meningkat setiap saatnya. Kemudian di sini disebutkan wa amal kuffar, adapun orang kafir, fala yuhasabuna muhasabatan. Mereka tidak dihisab dengan hisab mantuzan hasanatu wa sayiatu. Ya, mereka tidak dihisab siapa yang ditimbang amalan kebaikannya dan amalan kejelekannya seperti orang-orang beriman. Karena memang orang baik, orang kafir itu tidak ada kebaikan buat mereka. Iya, kenapa? Karena sebuah kebaikan itu akan dianggap baik ketika kebaikan itu ada pijakan fondasi yang berdiri di atasnya. Dan pijakan dan fondasi tersebut adalah iman kepada Allah, iman kepada Rasul. Ketika tidak ada iman kepada Allah dan iman kepada Rasul, maka disitulah para hadirin dan hadirat, kebaikan sebanyak apapun itu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Makanya Allah mengatakan, waja'alnahu haba'an manthura. Dan kami jadikan dia bagaikan debu yang berterbangan. Bisa difahami? Kalau seandainya dulu di dunia kamu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, kebaikan yang kamu lakukan ini membantu imam-imam masjid pergi umroh dan kamu bangun masjid, akan mengantarkan kamu dalam surga. Akhlak kamu, attitude kamu, perangai kamu, menjaga perasaan orang, menjaga hati orang, tidak menyakiti hati orang. Kamu dulu beriman sama Allah dan Rasulnya, ini mengantar kamu dalam surga. Tapi karena kamu tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka kebaikan ini dijadikan bagaikan debu yang berterbangan. Ya, jadi semakin menambah azab yang akan mereka rasakan. Jadi selain diadab dengan azab fisik, dibakar mereka dalam neraka, juga diadab dari sisi perasaannya. Dan itu terkadang lebih menyakitkan. Ya, mungkin teman-teman semuanya, sahabat semuanya punya pengalaman
pengalaman keluar dari rumah nggak pakai helm, tiba-tiba ditangkap polisi. Waduh, kenapa saya nggak pakai helm ya? Kalau nggak masalah seperti ini. Wah, ngapain saya kebut-kebut ya? Maksudnya saya nggak nabrak orang. Nyesalnya itu kepikiran berhari-hari. Nah, kita bisa bayangkan hal baik dilakukan oleh seseorang yang itu justru akan mengantarkan dia dalam surga, tapi karena dia tidak beriman, Allah campakkan dia dalam neraka. Selama-lamanya dan tidak akan pernah diangkat ke dalam surga. Innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi jannah wa ma'wahu nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang seseorang berbuat syirik kepada Allah, ya, maka dia kekal di neraka selama-lamanya dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat syirik. La hasanata lahum, karena tidak ada kebaikan buat mereka. Faqad jawazu bi hasanatim fid dunya fayuqaddimuna al-akhirah la hasanata lahum walakinnahum yuhasibuna bi takrir ala amalihim wa taqri wa tabkit 'alaiha wal mujazata biha. Dikarenakan enggak ada kebaikan buat mereka. Faqad jawazu bi hasanatim fid dunya fayuqaddimul akhirah la hasanata lahum. Dan mereka telah mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia, harta, kedudukan yang semisalnya. Kemudian walaupun ada kebaikan mereka datangkan kelak di yaumul qiyamah, maka tidak ada kebaikan karena syarat kebaikan tersebut tidak diterima oleh Allah. Akan tetapi mereka dihisab untuk mentakrir saja apa yang mereka lakukan. Ya. Kemudian para hadirin, wa fi arasatil qiyamah, ya, Syekhul Islam rahimahullahu taala menyebutkan, wa fi arasatil qiyamah al-haud al-mawrud lil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma'uhu ashaddu bayadan min al-laban wa ahla fil asal min al-asal wa tuluhu syahrun wa arduhu syahrun wa aniyatu adadun nujum sama faman syariba minhu syarbatan lam yadma ba'daha abadan. Kemudian fi arasatil qiyamah, arasat itu tempat yang dia rata semuanya, tidak ada yang tinggi dan tidak ada yang rendah. Ya, kalau kita di dunia kan ada gunung, ada laut, ada jurang. Nah, kalau arasat adalah hamparan yang rata, akan dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah. Nah, di situ nanti ada haud. Haud adalah sungai yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana airnya itu lebih putih dari susu, lebih manis dari madu. Yang panjang dan lebarnya itu sepanjang sejauh sebulan perjalanan. Adapun bejana-bejana yang ada di haud tersebut seperti jumlah bintang yang ada di langit. Maka siapa yang seseorang minum sekali dari haud tersebut, maka dia tidak akan pernah haus selama-lamanya. Ya, dan kita berdoa dan memohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa minum dari haud Nabi Muhammad SAW, karena ada orang-orang yang akan mereka dihalau dari haud Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Adapun masalah as-sirat insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik, demikian telah kita simak kajian pada sesi pertama tadi dengan pembahasan Kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah bab iman kepada hari akhir. Baik, para pendengar Radio Syiar Receh 9,1 FM, Radio Al-Kans dan Radio As-Sunnah, dan pemirsa STA TV yang ingin bertanya bisa mengirimkan pertanyaannya melalui via WhatsApp di nomor 0852 14142314 0852 14142314. Baik, kami akan kembali setelah jeda yang satu ini. Pedoman hidup muslim, Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah jalan keselamatan. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'un.
Inilah Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah 96,1 FM Radio Syiar Tauhid Aceh. Sahabat belajar ilmu Islam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Radio Syiar Banda Aceh 96,1 FM. Kenali Islam lebih dalam di Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM. Sahabat belajar ilmu Islam. Nomor 2 di Kota Banda Aceh, inilah Radio Syiar Aceh 96,1 FM, Radio Sahabat Belajar Ilmu Islam. Baik, alhamdulillah kita kembali ke dalam sesi kedua ataupun dalam sesi tanya jawab bersama Ustadz Haris Abu Naufal Hafidhullah Ta'ala. Baik Ustadz, pertanyaan yang pertama Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, apakah sah sholat berjamaah diimami oleh seorang dukun? Barakallahu fiikum. Baik. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ketika membahas tentang permasalahan perdukunan, maka beliau merinci ada perdukunan yang bentuknya kufur, ada perdukunan yang bentuknya tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Nah, kalau seandainya dukunnya adalah dukun yang mengeluarkan dia dari Islam, dia beristighatsah kepada syaitan, dia meminta bantuan kepada syaitan untuk membantu dari pasien-pasien yang datang meminta kepadanya, dan kemudian dia menyerahkan sesajen dan menyerahkan sesembahan kepada syaitan tersebut, maka jelas ini merupakan perbuatan kufur dan tidak boleh untuk kita sholat di belakangnya. Tapi kalau seandainya dukunnya adalah cuman sekedar asap-asapan, dia tidak berkhidmat kepada syaitan, ya, dan tidak menyerahkan sesajen-sesajen kepada syaitan, maka ini merupakan dosa daripada dosa besar, dan hukumnya sama seperti kita sholat di belakang imam yang berbuat dosa. Tapi cuman yang jadi masalah, dari mana kita punya kemampuan untuk mengetahui ini dukunnya, dukun yang betul-betul asli dalam arti kata dia memang berkhidmat kepada syaitan, atau tidak berkhidmat kepada syaitan. Maka da'ma yuribuka ila ma la yuribuka, tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Yang lebih baik dia mencari masjid yang lain yang membuat dia tenang, sehingga imam tempat dia ikut, imam yang dia ikuti tersebut itu orang-orang yang bersih dari akidah perdukunan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kami ulangi kepada para pendengar Radio Syiar Aceh, Radio Al-Kans dan Radio As-Sunnah, dan pemirsa STA TV yang ingin langsung bertanya, bisa mengirimkan pertanyaannya melalui via WhatsApp di nomor 0852 1414 2314 0852 1414 2314. Baik Ustaz, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua Ustaz. Dari Ibu Ramlah Ustaz, dari Nesu Jaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Ustadz, apakah ada perbedaan bagaimana seseorang dalam mentauhidkan Allah? Karena ada beberapa ajaran Islam, mereka memiliki beberapa metode dalam mentauhidkan Allah. Bagaimana cara mentauhidkan Allah yang sesuai Al-Quran dan As-Sunnah? Barakallahu fiik, Ustadz. Baik, para hadirin dan hadirat, perlu untuk kita ketahui apa sebenarnya tauhid. At-tauhid huwa ifradullahi ta'ala bil ibadah. Tauhid adalah mengesahkan ibadah hanya untuk Allah. Ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yarda min al-aqwal wal af'al adh-dhahira wal batinah. Ibadah adalah nama-nama yang mencakup di dalamnya sesuatu perkara yang dicintai dan ridho oleh Allah, apakah itu berupa ucapan ataukah berupa perintah atau berupa perbuatan. Nah, segala sesuatu perbuatan dan ucapan yang dicintai oleh Allah, dihasung oleh Allah, diberikan oleh Allah pahala orang melakukannya, maka itu adalah ibadah. Maka ketika itu merupakan sebuah ibadah, maka hanya untuk Allah. Dia berdoa hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, beristighatsah hanya kepada Allah, dan beristi'anah hanya kepada Allah, dan yang semisalnya dari jenis-jenis ibadah. Maka dari apa yang saya jelaskan jelas, Rasulullah adalah orang yang paling tahu bagaimana mengaplikasikan bentuk ibadah itu kepada Allah. Sehingga tidak akan mungkin seseorang mengetahui bagaimana cara dia beribadah kepada Allah kecuali melalui jalan yang telah ditempuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, alla ya'budullah, tidak seseorang beribadah kepada Allah kecuali dari apa yang disyariatkan melalui syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mau tidak mau kita harus belajar. Kita harus menggali Al-Quran dan Sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah dipaparkan oleh para ulama kita. Ya, kemudian disitulah kita berusaha untuk menjalaninya dan mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Taib, Allahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan Ustadz. Pertanyaan dari via Zoom, Ustadz. Bismillah, Ustadz izin bertanya mengenai lamanya manusia di padang mahsyar disebutkan sekitar 50.000 tahun. Apakah 50.000 tahun tersebut dirasakan berbeda tergantung amalan seseorang? Mohon penjelasannya ya Ustadz. Jazakallah khair. Baik, nah jelas ya. Orang yang mereka mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya ini merupakan hari-hari yang indah untuk dirinya. Sab'atun la yudhillumullahu yawmal qiyamah yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan orang yang mereka mendapatkan naungan yang mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ya, di tengah rasa kesempitan, kegalauan, kegundahan, ada orang-orang yang mereka akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayang Allah. Maka mereka berbeda kondisinya dari orang-orang yang memikul dosa dan maksiat pada hari itu. Maka para hadirin dan hadirat, jangan sampai dunia ini melalaikan kita. Jangan sampai dunia ini menutup hati kita akan ada hari setelah kematian kita. Akan ada hari-hari yang berat yang akan kita lalui ketika Allah membangkitkan kita dari kubur-kubur kita. Maka jangan lalai dari dunia yang sesat dan fana ini, yang kemudian kita mengorbankan kehidupan yang selama-lamanya kelak di yaumul qiyamah. Kita menunggu teman jemput, menunggu suami jemput, menunggu istri datang. Yang terkadang di ruangan yang nyaman, kita udah bosan, kita udah jenuh. Nah, pekerjaan yang paling membosankan adalah menunggu. Kita bisa bayangkan bagaimana menunggu dalam waktu yang lama. Ya, dalam keadaan manusia masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri dan menanti di hadapan kita surga atau nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya dan billah. Baik, kita lanjut lagi Ustadz. Pertanyaan dari Jafar di Lam Jame, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Setiap orang pasti akan dihisap. Bagaimana dengan orang yang Allah segera hisapnya di dunia dengan musibah? Apakah itu akan meringankan hisapnya di akhirat, Ustadz? Jazakallah khair. Nah,
Ya, ketika seseorang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala yang dia mengharapkan pahala dan kesabaran, maka ini insya Allah akan diringankan urusan dia kelak di yaumul qiyamah. Tapi kalau seandainya dia diberikan ujian oleh Allah, diberikan musibah, tapi justru dia berprasangka jelek kepada Allah, justru dia berbuat dosa dan berbuat maksiat, ya, dari ujian yang Allah berikan, maka itu tidak semakin mengurangi hisab dia kelak di yaumul qiyamah, tapi justru akan semakin memperberat hisab dia di yaumul qiyamah. Maka siapa yang mereka ingin mendapatkan hisab yang mudah, diringankan oleh Allah, bersabarlah, haraplah pahala dari setiap ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, ada 2 pertanyaan lagi nih Ustaz ya. Berikutnya, Assalamualaikum, semoga Allah mengokohkan kita di atas manhaj salaf. Amin. Amin. Ustaz, amalan apa yang bisa meringankan hisab kita? Atau adakah doa yang sahih agar Allah meringankan hisab kita, Ustaz? Wallahu a'lam bishawab, saya tidak tahu. Saya tidak tahu, ya, bukan tidak ada. Saya tidak tahu apakah ada doa khusus yang akan meringankan hisab kita. Tetapi tidak ada masalah seseorang berdoa, ya Allah, mudahkanlah hisabku kelak di yaumul qiyamah, ya Allah. Ya, mudahkanlah jalanku, ya Allah. Mudahkanlah aku melewati sirat, ya Allah. Berilah kepadaku, ya Allah, nanti kelak di yaumul qiyamah untuk bisa-bisa minum dari haud Nabimu, ya Allah. Berikanlah aku naungan kepada darimu, ya Allah, di mana tidak ada naungan kecuali naungan. Tidak ada masalah kita berdoa dengan doa-doa apa yang kita inginkan. Tapi ada pun doa khusus dimudahkan hisab, wallahu a'lam bishawab, saya tidak tahu apakah ada doa khusus ataukah tidak. Nah, bukan tidak ada, ya. Saya tidak tahu. Bisa saja ada, tapi keterbatasan ilmu saya, ya, tentunya banyak hal yang terluput. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, mungkin pertanyaan terakhir pada pagi yang berbahagia ini Ustaz. Nah, alhamdulillah. Bismillah Ustaz, apakah sebagai rakyat kecil kalau tidak mau divaksin termasuk melawan pemerintah? Barakallahu fiik. Baik, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk berobat. Tadawu, berobatlah kalian. Ya. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga melakukan pencegahan dari penyakit. Dari medis telah berbicara di antara penyembuhan penyakit, berolahraga, menggerakkan badan, dan seterusnya. Jadi ini dilakukan oleh Nabi SAW, penjagaan supaya tidak kena penyakit, dan dengan doa, ya, dan juga penjagaan ketika sudah kena penyakit. Baik. Nah, apa saja yang itu bisa memberikan mudarat, bisa menghilangkan mudarat dari seseorang, maka tentunya semaksimal mungkin dia berusaha untuk memanfaatkannya dan menggunakannya. Terlebih para ahli, dokter, tim medis, dan juga pemerintah menganjurkan untuk seseorang melakukan vaksin. Maka semaksimal mungkin dia berusaha untuk melakukannya. Ya, karena yang namanya obat, para hadirin dan hadirat, ada 1-2 kasus atau 3 kasus yang misalnya gagal, maka tidak bisa digeneralkan dalam semua banyak masalah. Ya, ada 1 kasus kemudian dikatakan, wah ini bahaya begini dan begitu. Rasulullah menyebutkan obat sauda, obat dari segala penyakit. Madu adalah obat sakit perut atau yang semisalnya. Tapi orang sudah minum obat sauda, bisa saja dia nggak sembuh. Apa kita katakan hadis Nabi salah? Enggak. Nah, hadis Nabi nggak pernah salah. Tapi bisa saja keyakinan kau yang berkurang, atau engkau minumnya bukan pada waktunya, atau kau minum kondisi dan keadaanmu belum dalam keadaan prima, atau beraneka hal yang lainnya. Nah, itu juga berlaku pada obat-obat yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh manusia itu sendiri. Kan berbeda kondisinya, berbeda keadaannya. Mungkin ketika dia suntik, dia takut-takut, oh ini suntik matikan saya. Ya udah jadi. Wah, ini suntik ini bikin saya mati, bikin saya sakit dan lain sebagainya. Ya akhirnya inilah motivasi-motivasi ini atau bisikan-bisikan inilah yang terkadang membuat kita drop. Dan saya sendiri, alhamdulillah, ya sudah divaksin,
Ya, alhamdulillah 2 kali sudah selesai divaksin. Ya sudah, kita sebagai warga negara, ya yang kita memang awam tentang ilmu medis, para dokter telah memberikan rekomendasi, MUI ya sebagai badan keagamaan negara juga sudah memberikan rekomendasi. Nah begitu juga pemerintah yang mereka berusaha untuk menjaga kesehatan masyarakatnya juga telah menganjurkan. Jadi apalagi mau ditunggu? Ya. Adapun misalnya seseorang urusan dia pribadi tidak mau vaksin, ya urusan dia. Tapi jangan nanti kemudian dia jadikan itu untuk memprovokasi orang-orang yang ada di sekitarnya. Wallahu ta'ala alam bisawab.